Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai chapter 14 yang berjudul Non-Current Liabilities. Sebelumnya, kami ingin meminta izin terlebih dahulu kepada Bapak Sparta agar memperkenankan kami untuk menjelaskan mengenai chapter ini. Di sini ada saya sendiri, Alia Desta, dengan NIM 2019-12-11-040. Lalu yang kedua ada Regina Fania Esterlita dengan NIM 2019-12-11-016. Dan yang terakhir ada Yenita Harisandi dengan NIM 2019-12-11-012. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Yenita. Jadi di chapter 14 ini kita akan mempelajari tentang non-current liabilities. Nah, di sini ada bond payable atau liabilitas jangka panjang. Nah, nanti di sini ada obligasi. Nah, obligasi itu hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan, di mana nantinya perusahaan sebagai penerbit memiliki dua kewajiban. Yang pertama itu membayar bunga sesuai dengan periode yang ditentukan. Biasanya itu per tahun, bisa 1 tahun sekali, bisa 1 tahun 2 kali per semester, bisa 1 tahun 3 kali. Tapi kita lihat dulu interest itu dibayar secara periodik. Dan yang kedua adalah pembayaran untuk pokok obligasinya. Untuk partisipal obligasi di mana akan dibayarkan oleh penerbit di akhir jatuh temponya. Nah, contoh dari liabilitas jangka panjang itu ada utang obligasi, utang wesel, utang mortgage, kewajiban pensiun, kewajiban sewa. Selanjutnya itu ada tipe-tipe dari bonds payable, bonds obligation, ada secure and unsecured bonds, ada term, serial, and collectible bonds, ada convertible, ada register bond atau coupon bond, ada income and revenue bond. Ini tipe-tipe dari bonds atau obligasi. Nah, terus ada issuing bond. Yang pertama itu ada kontrak obligasi disebut dengan bond indentur. Terus yang kedua itu merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo dan bunga periodik dengan tarif tertentu dari nilai jatuh tempo atau nilai nominal. Ada sertifikat obligasi, terus pembayaran bunga bisa dilakukan secara semi-anual. Tujuannya untuk meminjamkan uang jika kebutuhan dana terlalu besar kalau meminjam dari satu pihak saja. Nah, di sini ada apa sih arti dari nomor-nomor di sini? Nah, kalau kupon itu interest rate paid as a percent of par value. Ini nilai ini. Terus price-nya itu price as a percent of par. Terus yield-nya ini interest rate based on price. Itu arti dari angka-angka di bawah di sini. Terus penilaian hutang obligasi, penerbit dan pemasaran obligasi kepada publik biasanya memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Nah, perusahaan penerbit harus yang pertama itu atur untuk penjaminan emisi, yang kedua dapatkan persetujuan dari penerbit obligasi, menjalani audit, dan menerbitkan prospektus. Terus yang ketiga itu apakah sertifikat obligasi dicetak. Terus ada hutang jual obligasi ditetapkan oleh yang pertama itu tergantung pada tingkat bunga pasar, yang kedua itu perhitungan nilai jual, hitung present value,
nilai jatuh tempo, dan hitung present value bunga. Terus gunakan tingkat bunga pasar. Yang ketiga itu pembayaran bunga tengah tahun. Komunitas investasi menilai obligasi pada nilai sekarang dari perkiraan arus kas masa depan yang terdiri dari bunga dan pokok. Terus ada suku bunga, dinyatakan kupon atau tingkat nominal, nilai yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi. Terus yang pertama itu penerbit obligasi menentukan kurs ini. 2, dinyatakan sebagai presentasi nilai nominal obligasi atau per par. Terus tingkat pasar atau hasil efektif, tingkat yang memberikan pengembalian yang sepadan dengan resiko penerbit. Terus ada tingkat bunga sebenarnya didapat oleh pemegang obligasi. Nah, di sini ada 2 perhitungan. Yang pertama itu terkait dengan bunga yang dibayarkan. Yang pertama terkait dengan bunga yang dibayarkan, sedangkan yang kedua ini terkait dengan beban bunga yang harus dicatat. Nah, ini adalah penilaian hutang obligasi. Jadi, bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode. Nah, perhitungannya itu bunga nominal dikali dengan face value of the bond. Sedangkan kalau pertanyaannya bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dicatat sebagai biaya bunga oleh penerbit obligasi, itu bunga pasar dikali dengan carrying value of the bond. Nah, di sini kita asumsikan misalkan state rate-nya itu 8%. Kemudian kita terbitkan obligasi di mana ternyata market interest-nya 6%. Berarti obligasinya kita jual atau kita terbitkan di titik premium. Akan tetapi jika kita menerbitkan obligasi state rate-nya 8%, sedangkan market interest-nya 8%, maka dijual ke fair value, pada fair value. Nah, kalau state rate-nya 8%, terus market interest-nya 10%, maka sebagai penerbit obligasi menjual obligasinya pada diskon. Nah, terus di sini bond issue at par. Di sini ada contoh pertama. Ilustrasinya, perusahaan Santos menerbitkan $100 dalam bentuk obligasi pada 1 Januari 2019. Jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Pada saat penerbitan, tingkat pasar untuk obligasi tersebut adalah 9%. Maka saat penerbitan, perilaku akuntansinya adalah bonds payable pada saat penerbitan harus diakui sesuai nilai wajar pada saat penerbitan. Untuk menghitung nilai wajarnya, obligasi pada saat penerbitan adalah kita harus mempresent value-kan. Di sini ada 2 komponen yang harus kita present value-kan. Yang pertama itu partisipalnya, yang kedua interest-nya. Ini partisipal dan interest-nya kita present value-kan. Partisipal hanya muncul pada akhir tahun kelima, 1 kali pembayaran. Nah, artinya nanti kita harus mempresent value-kan menggunakan faktor single sum present value. Sedangkan interest dibayarkan tiap tahun, di mana pada saat penerbitan atau di titik 0. Di titik 0 sini, pada saat pembayaran bunga pertama ada di titik pertama. Kalau seperti ini kita menggunakan faktor present value ordinary annuity. Kita lihat perhitungannya. Untuk menghitung present value single sum itu $100 dikali dengan 0,64993.
hasilnya itu 64,993 didapat dari tabel present value single sum. Kita cari interestnya 9% dan N-nya itu 5. Kita cari di situ nanti kita ketemu 0,64993 di tabel single sum present value. Untuk mencari interestnya kita pakai present value ordinary annuity $9.000 dikali dengan 3,88965. 3,88965 ini kita dapat dari tabel present value ordinary annuity. Nanti kita carinya itu yang I-nya 9% dan N-nya 5%. Nanti ketemu hasilnya 3,88965. Nah, kita kalikan dengan 9.000, hasilnya itu 35,007. Habis itu kita cari hasilnya itu, kita tambahkan hasilnya itu $100. Nah, kalau kita jurnalin pada tanggal 1 Januari 2019 itu cash terhadap bond payable sebesar 100.000. Terus untuk mencatat interestnya pada Desember 31 2019 itu interest expense terhadap interest payable sebesar 9.000. Nah, untuk merecord pembayaran pertama pada tanggal 1 Januari di tahun 2020 itu kita tulisnya interest payable terhadap cash senilai 9.000. Nah, di sini ada contoh kedua. Dengan asumsi sekarang bahwa Santos menerbitkan obligasi senilai 100.000 akan jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan setiap tahun pada akhir tahun. Pada saat penerbitan, tingkat pasar untuk obligasi tersebut adalah 11%. Nah, berarti di sini partisipalnya itu interestnya 11% dalam 5 tahun. Partisipalnya kita cari menggunakan single sum present value. Interestnya kita pakai present value ordinary annuity. Kita cari seperti tadi, kita present value kan yang pertama itu yang single sum present value $100 dikali dengan 0,59345. 0,59345 ini kita cari di tabel single sum present value. Kita carinya I-nya 11%, N-nya 5, nanti ketemu hasilnya 0,59345. Nah, 100.000 kita kalikan dengan 0,59345, hasilnya itu 59,345. Terus yang kedua itu kita cari interestnya. Interestnya kita carinya itu di tabel present value ordinary annuity. I-nya 11%, N-nya 5, ketemu 3,69590. Dikalikan dengan 9.000, hasilnya itu 33,263,10. Nah, kita temui hasilnya itu 92,608,10. Itu hasilnya. Kalau kita jurnalin itu pada tanggal Januari 1 2019 itu cash terhadap bond payable sebesar 92.608. Nah, untuk accrue interestnya kita dapat itu interest expense 10.187 terhadap cash sebesar 9.000 serta bond payable di sebelah kredit sebesar 1,187. Nah, ini bond issue at a discount. Kalau ini kita masuk ke discount. Ketika obligasi dijual kurang dari nilai nominal, yang pertama itu investor harus menuntut tingkat bunga lebih tinggi dari tingkat yang dinyatakan. Terus biasanya terjadi karena investor dapat memperoleh tingkat yang lebih tinggi pada investasi alternatif dengan resiko yang sama. Yang ketiga itu tidak dapat mengubah kurs yang dinyatakan sehingga investor menolak untuk membayar nilai nominal obligasi.
Yang keempat itu investor menerima bunga pada tingkat yang dinyatakan berdasar nilai nominal, tetapi mereka benar-benar mendapatkan tingkat bunga yang efektif karena mereka membayar kurang dari nilai nominal obligasinya tersebut. Terus effective interest method, obligasi yang diterbitkan dengan harga diskon. Jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih dari jumlah emisi. Obligasi yang diterbitkan dengan premi, yaitu perusahaan membayar kurang pada saat jatuh tempo relatif terhadap harga penerbitannya. Terus penyesuaian biaya dicatat sebagai beban. Ini adjustment. Adjustment biaya dicatat sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Nah, prosedur yang diperlukan untuk amortisasi adalah metode bunga efektif, juga disebut amortisasi nilai sekarang. Nah, di sini ada rumusnya. Effective interest method, metode bunga efektif menghasilkan beban bunga periodik yang setara dengan presentasi konstan dari nilai tercatat obligasi. Di sini ada rumusnya. Next, terus ada contoh soalnya di sini, bond issue at a discount, contoh soal discount. Ilustrasinya itu Evermaster Corporation menerbitkan 8.000 obligasi berjangka 8% pada tanggal 1 Januari 2015, jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020 dengan bunga yang dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, investor membutuhkan suku bunga relatif 10%. Kita disuruh nyari obligasinya. Nah, maturity value of bonds payable itu kita dapat $100 dari yang tadi itu. Terus present value-nya itu kita cari $100 di 5 tahun, terus interest-nya itu 10% semi-annuality. Hasilnya itu 61,391. Terus yang ketiga itu ada present value ordinary annuity, itu hasilnya 30,887. Kita hasilin 61,391 ditambah dengan 30,887, hasilnya itu 92,278. Nah, 100.000 diambil dengan 92,278, hasilnya itu 7,722. Nah, kita lihat di sini perhitungan buat tabelnya. Kita lihat di sini tabelnya. Tadi kan periodnya kan 10, terus periodnya itu 10, terus di 5 tahun jadi 0,61391 present value-nya. Terus yang kedua itu yang ordinary annuity, ini tabelnya periodnya N-nya 10, di interestnya 5%, hasilnya itu 7,72173. Jadi 4.000 dikali 7,72173 itu hasilnya 30,887. Nah, kita catat di sini jurnal entry-nya pada tanggal 1 Januari 2019 itu cash terhadap bond payable sebesar 92,278. Nah, untuk pembayaran pertama amortisasi diskon ya pada tanggal 1 Juli 2019 itu kita catat dengan interest expense terhadap bond payable dan cash. Interest expense-nya sebesar 4.614, bond payable-nya sebesar 614, cash-nya sebesar 4.000. Nah, buat accrue interest dan amortisasi diskonnya di Desember 31 2019 itu interest expense terhadap interest payable dan bonds payable. Interest expense itu sebesar 4.000,645, interest payable-nya 4.000 dan bond payable-nya 645.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang effective interest method. Obligasi diterbitkan dengan premi. Contoh ilustrasinya, Master Corporation menerbitkan 100.000 dari 8% obligasi berjangka pada 1 Januari 2019, jatuh tempo pada 1 Januari 2024, dengan hutang-hutang setiap 1 Juli dan 1 Januari. Investor memerlukan tingkat bunga efektif 6%. Hitung hasil obligasi. Untuk nama akunnya, maturity value of bond payable 100.000, present value of 100.000 due in 5 years at 6% interest payable semi-annually. Jadi 74.409 dari 100.000 dikali 0,74409. Present value of 4.000 interest payable semi-annually-nya 34.121 dari 4.000 dikali 8,53020. Kemudian dikurangi proses firm sale of bond-nya 108.530 dari 74.409 ditambah 34.121. Kemudian 100.000-nya dikurangi 108.530 jadi 8.530. Kemudian untuk effective interest method-nya, ini tabelnya. Face value dikali faktor, jadi present value. Face value 100.000 dikali 0,74409, jadi present value-nya $74.409. Kemudian berikutnya, nilai ini dari anuitas biasa 1, 3% dari periode 10, jadi 8,53020. Kemudian semi-annual payment-nya 4.000 dikali faktornya 8,53020 sama dengan present value-nya $34.121. Berikutnya schedule of bond premium amortization, effective interest method, semi-annual interest payment. Untuk case paid-nya totalnya jadi 40.000, untuk interest expense-nya 31.470, untuk premium amortization-nya 8.530, untuk carrying amount of bond-nya jadi dipakai 17786. Jadi untuk schedule of bond premium amortization effective interest method semi-annual interest payment-nya di case paid di tanggal 7 bulan 1 2019 4.000 untuk yang A. Kemudian tanggal 1 bulan 1 2020 jadi 4.000 case paid-nya. Kemudian interest expense-nya tanggal 7 bulan 1 2019 jadi 3.025.6. Kemudian tanggal 1 bulan 1 2020 3.234 untuk interest expense. Untuk premium amortization-nya tanggal 7 1 2019 744. Untuk tanggal 1 bulan 1 2020 premium amortization-nya 766. Untuk carrying amount of bond-nya tanggal 1 bulan 1 2019 jadi 108,530. Untuk di tanggal 7 bulan 1 2019 carrying amount of bond-nya 107.786. Untuk tanggal 1 bulan 1 2020 carrying amount bond-nya 107.020. Untuk jurnal entry pada tanggal penerbitan Januari tanggal 1 2019. Untuk case-nya 108.530 di debit, bonds payable-nya 108.530. Untuk jurnal entry untuk mencatat pembayaran per tahun dan amortisasi diskonto Juli tanggal 1 2019, interest expense-nya 3.256 dan bonus payable-nya 744. Kemudian cash-nya 4.000 di kredit.
Untuk bunga yang masih harus dibayar, apa yang terjadi jika Evermaster menyusul laporan keuangan pada akhir Februari 2019? Dalam hal ini, perusahaan memprorata premi dengan jumlah bulan yang sesuai untuk sampai pada bunga yang sesuai sebagai berikut. Untuk interest akrual 4.000 dikali 2/6 jadi 1.333,3. Jadi 1.033,33. Untuk premium amortisasinya 744 dikali 2/6 jadi 228.000, kemudian dikurangi untuk mendapatkan hasil interest expense-nya. Jadi 1.085,33. Untuk bunga yang masih harus dibayar, interest akrual 4.000 dikali 2/6 1.323,33. Untuk premium amortisasi 744 dikali 2/6 jadi 248,00. Untuk interest expense Januari sampai Februari jadi 1.085,33. Evermaster mencatat akrual ini sebagai berikut. Interest expense-nya 1.085,33 di debit, bonds payable 248,00 di debit, interest payable 1.033,33. Obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga. Investor obligasi akan membayar bunga yang masih harus dibayar kepada penerbit sejak tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Pada tanggal pembayaran bunga tanggal tahunan berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Obligasi diterbitkan pada par. Contoh ilustrasinya, asumsikan Evermaster menerbitkan obligasi 5 tahunnya tertanggal 1 Januari 2019 pada 1 Mei 2019 dengan nilai nominal 100.000. Evermaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. 100.000 dikali 0,08 dikali 4/12 sama dengan 2.667. Untuk cashnya 100.000 di debit, bonds payable 100.000 di kredit. Kemudian cash yang berikutnya 2.667 di debit dan interest expense-nya 2.667 di kredit. Obligasi diterbitkan pada par. On Juli tanggal 1 2019, 2 bulan setelah tanggal pembelian, Evermaster membayar bunga 6 bulan kepada investor dengan mencatat catatan sebagai berikut. 1.000 dikali 0,8 dikali 100.000 dikali 0,08 dikali 1/2 sama dengan 4.000. Interest expense-nya 4.000 di debit dan cash-nya 4.000 di kredit. Untuk ilustrasi yang berikutnya, asumsikan obligasi Evermaster 8% diterbitkan pada 1 Mei 2019 dengan imbal hasil 6% dengan demikian. Obligasi diterbitkan dengan harga premium 18039. Evermaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Cash 18039 di debit, bonds payable 108,039. Cash 2.667 dan interest expense 2.667. 2.667 dari 100.000 dikali 0,08 dikali 4/12. Obligasi diterbitkan dengan diskon atau premi. Evermaster kemudian menentukan beban bunga sejak tanggal penjualan 1 Mei 2019, bukan sejak tanggal obligasi 1 Januari 2019. Interest expense. Carrying value of bonds-nya 108,039, efektif interest rate-nya 6% dikali 2/12, jadi dikali 1%. Untuk interest expense for 2 months-nya 1.080. Obligasi diterbitkan dengan diskon atau premi. Amortisasi premi obligasi juga hanya untuk 2 bulan. Cash interest paid on Juli 1 2015 100.000 dengan 8% dikali 6/12 jadi 4.000. Untuk lastnya cash interest received on May 2015
jadi 2.667, kemudian dikurangi jadi hasilnya 1.333 untuk net cash paid. Untuk bond interest expense-nya selama 2 bulan 1.080. Untuk premi amortisasinya jadi 253. Obligasi yang diterbitkan dengan diskon atau premi. Oleh karena itu, FMBC membuat entry berikut pada 1 Juli 2019 untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premi. Untuk interest expense 4.000, cash 4.000, bonds payable 253 di debit, interest expense 253 di kredit. Akun berbunga sekarang berisi saldo debit sebesar 1.080 dari 4.000 dikurang 2.667 dikurang 253. Pengawasan jangka panjang akuntansi mirip dengan obligasi. Pertama, Western dinilai berdasarkan nilai sekarang dari bunga masa depan dan arus kas pokok. Yang kedua, perusahaan mengamortisasi setiap diskon atau premi selama umur wesel. Organisasi yang berikutnya, Scandinavian Imports mengeluarkan 10.000 uang kertas 3 tahun dengan nilai nominal ke Bigelow ASA. Tarifnya dinyatakan dan tingkat efektif padanya 10%. Skandinavia akan mencatat penerbitan uang kertas tersebut sebagai berikut. Untuk cashnya 10.000, notes payable 10.000. Impor Skandinavia akan mengakui bunga yang timbul setiap tahun sebagai berikut. Interest expense 1.000, cash 1.000. Dari 10.000 dikali 0,10 jadi 1.000. Not issue at face value. Zero interest bearing notes. Perusahaan benar-benar mencatat perbedaan antara jumlah nominal dan nilai sekarang atau kas yang diterima sebagai yang pertama diskon dan yang kedua mengamortisasi jumlah tersebut ke beban bunga selama umur wesel. Untuk ilustrasi yang berikutnya, Turtle Cove Company menerbitkan wesel bayar di tahun senilai 10.000 tanpa bunga kepada Jeremiah Company. Tingkat impresi dan menyamankan total kas yang harus dibayar 10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Jadi 7.721,80 hasil kas pada tanggal penerbitan adalah 9%. Yang berikutnya, Total Company menerbitkan wesel bayar di tahun senilai $10.000 tanpa bunga kepada Jeremiah Company. Tingkat impresi yang menyamakan total kas yang harus dibayar $10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan $7.721,80. Hasil kas pada tanggal penerbitan adalah 9%. Total Company mencatat penerbitan uang kertas tersebut sebagai berikut. Untuk cashnya 7.721,80 di debit, untuk notes payable-nya 7.721,80 di kredit. Schedule of not discount amortization, effective interest method, 0% non discount and 9%. Date of issue-nya end of year 1, cash pay-nya 0, interest expense-nya $64,96, diskon amortisasinya $64,96, carrying amount of net-nya $8.406,76, end of year term 2, cash paid-nya 0, interest expense-nya $757,51, diskon amortisasinya $757,51, carrying amount-nya $9.174,27, end of year-nya tanggal 3, cash paid-nya 0, interest expense 825,73, diskon amortisasi 825,73, carrying amount of net-nya 10.000,00. Untuk total cash paid-nya 0, interest expense-nya $2.278,20, untuk diskon amortisasinya $2.278,20. Turtle mencatat beban bunga pada akhir tahun pertama sebagai berikut. Interest expense-nya 694,96 di debit dan notes payable 694,96 di kredit. Untuk ilustrasi yang berikut, Mary CO mengeluarkan uang $10.000 wesel 3 tahun dengan bunga 10% kepada Morgan Corp. Suku
Suku bunga pasar atau pasar dengan risiko serupa adalah 12%. Dalam hal ini, karena suku bunga efektif 12% lebih besar dari suku bunga yang diterapkan 10%, nilai skala wawasan tersebut lebih kecil dari nilai nominalnya. Artinya, catatan tersebut ditukar dengan diskon. Face value of the note-nya 10.000, present value of the principal-nya 7.118, present value of the interest-nya 2.402, kemudian present value of the note-nya 9.520, jadi diferensial diskonnya 10.000 dikurang 9.520 jadi 480. Ilustrasi yang berikutnya, Mary Eko mengeluarkan uang tunai 10.000 catatan 3 tahun dengan bunga 10% kepada Morgan Group. Suku bunga pasar atau pasar dengan risiko serupa adalah 12%. Dalam hal ini, karena suku bunga efektif 12% lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan 10%, nilai sekarang wawasan tersebut lebih kecil dari nilai nominalnya. Artinya, catatan tersebut ditukar dengan diskon. Maria CL mencatat penerbitan wawasan tersebut sebagai berikut. Untuk cashnya 9.520 di debit, atas bebas 9.520 di kredit. Ini untuk tabel schedule of note discount amortization. Mereka mencatat dana berikut pada akhir tahun pertama. Interest expense-nya 1.142 di debit dan notes payable-nya 142 di kredit. Kemudian cash-nya 1.000 di kredit. Situasi pembayaran not khusus. Catatan dikeluarkan untuk properti barang atau jasa. Saat menukar instrumen utang dengan properti barang atau jasa, dalam transaksi yang ditawar, tingkat bunga yang disebutkan dianggap wajar. Kecuali tidak ada suku bunga yang dinyatakan atau suku bunga yang dinyatakan tidak masuk akal. Atau tidak, nilai nominal dinyatakan berbeda secara material dari harga tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Lalu yang selanjutnya itu ada special notes payable situation, di mana jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar propertinya seperti barang, jasa, atau hak lainnya, dan jika vessel tidak memiliki pasar siap pakai, nilai sekarang vessel tersebut harus ditentukan oleh perusahaan untuk mendekati tingkat bunga yang berlaku atau biasa disebut dengan imputasi. Pilihan tarifnya biasanya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, tarif yang berlaku untuk instrumen serupa, lalu yang kedua, faktor-faktor seperti perjanjian yang membatasi agunan, jadwal pembayaran, dan tingkat bunga utama yang ada. Lalu yang selanjutnya di sini ada contoh soal di mana pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan Wunderlich menerbitkan surat promes kepada perusahaan Brown Interiors Company, jasa arsitektur. Vessel tersebut memiliki nilai nominal sebesar 550.000 euro dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024. Lalu dikenakan tingkat bunga 2% dan dibayarkan pada akhir setiap tahun. Perusahaan Wunderlich tidak dapat langsung menentukan nilai wajar dari jasa arsitektur tersebut. Lalu, vessel itu juga tidak dapat dipasarkan. Berdasarkan tingkat kredit Wunderlich, tidak adanya agunan tingkat bunga utama pada tanggal lainnya, perusahaan harus mengenakan tingkat bunga senilai 8% sebagaimana mestinya dalam keadaan ini. Di sini, untuk perusahaan ini, tadi kan 550.000 harganya, terus di sini dia tingkat bunganya atau interestnya senilai 8%. Maka 550.000 dibagi dengan 8%, terus dibagi juga dengan 5 tahun, karena tadi diminta untuk 5 tahun ke depan, maka masing-masing tahunnya itu dia harus membayar senilai 11.000. Di sini juga tercatat face value of the note-nya 550.000, present value of 550.000 due in 5 years at 8% interest payable. Anualinya 550.000 dikali dengan 0,68058 sama dengan 374.319 euro.
Terus untuk present value of 11.000 interest payable annually for 5 years at 8%, itu 11.000 dikali dengan 3,99271, hasilnya 43.920. Lalu di total sebanyak maka menghasilkan 418.239. Itu untuk present value of the note-nya. Sedangkan untuk diskon on notes payable-nya itu didapat hasil 131.761 yang mana merupakan hasil pengurangan dari face value of the note dengan present value of the note. Next. Di sini masih sama kayak yang tadi, face value of the note-nya 550.000, terus diskon on notes payable-nya 131.761, sedangkan untuk pencatatan jurnalnya itu ada nama akun building or construction in process senilai 418.239, dan untuk di kreditnya itu notes payable dengan nominal 418.239. Lalu di sini ada schedule of note discount amortization-nya untuk tanggal 12 bulan untuk tanggal 31 bulan 12 2019 itu carry over-nya 418.239, sedangkan untuk yang tahun 2020-nya di case paid-nya 11.000 dan untuk expense-nya 33.459. Sedangkan untuk diskon amortize-nya 22.459. Dan untuk yang di tahun 2021-nya, cash paid-nya juga sama, 11.000, sedangkan untuk expense dan diskon amortize-nya berbeda, yaitu masing-masing 35.256 dan 24.256. Sedangkan untuk tahun 2022, 2023 dan 2024 itu case paid-nya masing-masing 11.000, terus dijumlah hasilnya 55.000, dan untuk expense masing-masing 37.196, untuk tahun 2023 39.292, dan untuk tahun akhir atau 2024 itu senilai 41.558. Sedangkan untuk diskon amortize-nya 26.196, 28.292, dan yang terakhir 30.554. Sedangkan untuk carrying amount selama 5 tahun itu hasilnya 550.000. Di sini dijelasin juga 11.000 bisa, kenapa bisa 11.000? 11.000 didapat dari 550.000 dikali dengan 2%. Lalu untuk cara expense, kenapa bisa dapat 33.459? Itu didapat dari 418.239 dikali dengan 8%. Lalu, untuk yang C, ada pada diskon amortize, kenapa bisa 22.459, itu didapat dari 33.459 dikurangin dengan 11.000. Sedangkan untuk yang D, itu bisa didapat 440.698 dapat dari 418239 ditambah dengan 22459. Sedangkan untuk yang 41558 itu didapat dari adjustment to compensate for rounding. Dan untuk jurnalnya itu ditulis interest expense pada debit dengan nominal 33.459 dan untuk notes payable 22.459, sedangkan pada cash-nya 11.000. Lalu yang selanjutnya itu ada mortgage notes payable, di mana surat promise yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjaminkan hak milik atas properti sebagai jaminan atas pinjaman. Bentuk umum wesel bayar jangka panjang itu ada 3. Yang pertama, hutang penuh pada saat jatuh tempo atau dengan dicicil. Lalu yang kedua, hipotek dengan suku bunga tetap. Dan yang ketiga, ada hipotek tingkat variabel. Yang selanjutnya itu
extinguishment of non-current liabilities. Ada 3 situasi umum selain pembayaran pada saat jatuh tempo. Itu yang pertama, uang tunai sebelum jatuh tempo, pemadaman dengan mengalihkan aset atau sekuritas, dan yang terakhir ada pemadaman dengan modifikasi istilah. Yang selanjutnya masih dengan pembahasan yang sama, namun di sini sedikit berbeda jenisnya, yaitu extinguishment with cash before maturity. Itu jumlah tercatat bersih apabila lebih besar dengan harga perolehan kembali, maka biasanya disebut untung. Sedangkan untuk harga perolehan kembalinya lebih kecil lebih besar dari jumlah tercatat bersihnya, maka disebut rugi. Pada saat perolehan kembali, premi atau diskon yang belum diamortisasi harus diamortisasi sampai dengan tanggal perolehan kembali. Lalu yang selanjutnya ada contoh soal kembali di mana perusahaan obligasi Evermaster diterbitkan dengan potongan harga pada tanggal sekian. Obligasi ini akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Obligasi tersebut memiliki nominal senilai 100.000, tingkat kupon 8% yang dibayarkan setengah tahunan dan tadinya dijual untuk menghasilkan 10%. Di sini untuk tahun 2019 itu cashback-nya 4.000, sedangkan untuk interest expense-nya 4.614, dan untuk diskon amortize-nya 614, serta untuk carrying amount of bonds-nya 92.892. Untuk masing-masing dari tahun 2019 sampai 2021, cashback-nya itu 4.000. Sedangkan untuk interest expense masing-masing tahun itu mengalami perubahan, di mana pada tahun 2019 itu 4.614, lalu 4.645, lalu selanjutnya ada 4.677, selanjutnya 4.711, dan yang terakhir ada 4.746. Sedangkan untuk diskon amortize-nya juga mengalami perubahan pada setiap tahun. Yang pertama ada 614, lalu yang kedua ada 645, yang ketiga ada 677, yang keempat ada 711, dan yang terakhir ada 746. Dan untuk carry amount-nya juga mengalami perubahan, di mana awalnya itu 92.278, lalu menjadi 92.892, yang ketiga ada 93.537, yang keempat 94.214, yang kelima 94.925, dan yang terakhir ada 95.671. Di sini, pada 2 tahun setelah tanggal penerbitan obligasi tersebut, perusahaan ini juga mencatat seluruh masalah pada 0101 dan membatalkannya. Jurnalnya itu requisition price senilai 100.000 dikali dengan 1,01, hasilnya 101.000, sedangkan untuk carrying amount of bonds redeem-nya 94.925, dan perusahaan ini mengalami kerugian senilai 6.075. Dan untuk pencatatan jurnalnya itu ditulis pada akun debit bonds payable senilai 94.925, sedangkan untuk loss on extinguishment of debt-nya 6.075, dan bagian kreditnya ada cash dengan nominal 101.000. Yang selanjutnya, untuk jenis extinguishment by exchanging asset or securities, itu kreditur harus memperhitungkan aset non-tunai atau bunga ekuitas yang diterima sebesar nilai wajar. Dan yang kedua, debitur mengakui adanya keuntungan yang sama dengan kelebihan nilai tercatat hutang atas nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan. Biasanya disebut dengan keuntungan. Di sini ada contoh soal kembali di mana Bank Hamburg meminjamkan senilai 20 juta euro kepada Bond Mortgage Company, pada gilirannya menginvestasikan uang ini di gedung apartemen tingkat
tingkat pinjaman. Namun, karena tingkat hunian yang rendah, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Bank Hamburg setuju untuk menerima dari real estate bond mortgage dengan nilai wajar senilai 16 juta sebagai pelunasan penuh dari kewajiban pinjaman senilai 20 juta. Real estate tersebut memiliki nilai tercatat senilai 21 juta dalam pembukuan perusahaan bond mortgage. Bond atau debitur mencatat transaksinya sebagai berikut. Notes payable untuk Bank Hamburg senilai 20 juta, lalu untuk kerugiannya, loss on disposal of real estate-nya 5 juta, sedangkan pada bagian kreditnya, real estate senilai 21 juta, dan untuk gain on extinguishment of debt-nya 4 juta. Di sini ada pembahasan selanjutnya yaitu granting of equity interest, di mana diasumsikan bahwa Bank Hamburg setuju untuk menerima dari perusahaan bond mortgage senilai 320.000 saham biasa atau nilai parnya itu 10 yang memiliki nilai wajar senilai 16 juta dalam pelunasan penuh dari kewajiban pinjaman senilai 20 juta. Perusahaan ini mencatat transaksinya sebagai berikut. Notes payable untuk Bank Hamburg ya 20 juta, sedangkan untuk di bagian kredit share capital ordinary-nya 3.200.000, sedangkan untuk share premium ordinary-nya 12.800.000, dan yang terakhir untuk gain on extinguishment of debt-nya senilai 4 juta. Yang selanjutnya ada extinguishment with modification of terms, di mana ada 4 hal. Penurunan suku bunga yang ditetapkan, lalu yang kedua perpanjangan tanggal jatuh tempo jumlah nominal hutang, lalu yang ketiga ada pengurangan jumlah nominal hutang, dan yang terakhir ada pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Yang selanjutnya ada contoh soal lagi, di mana pada tanggal 31 Desember 2019, Bank Morgan Nasional masuk menjadi perjanjian utang dengan Resort Development. Bank ini merestrukturasi piutang pinjaman senilai 10.500.000 yang diterbitkan pada nilai nominal atau bunga dibayarkan sampai saat ini dengan mengurangi kewajiban pokok dari 10.500.000 menjadi 9 juta. Lalu untuk tanggal jatuh temponya itu diperpanjang dari tanggal 31 Desember 2019 menjadi 31 Desember 2023 dan dapat mengurangi suku bunga dari suku bunga efektif historis, lalu mengubah 12% menjadi 8%, mengingat dari keuangan Resort Development tertekan tingkat pinjaman berbasis pasarnya itu menjadi 15%. Di sini juga ada penjelasan bahwa IFRS mensyaratkan modifikasi untuk dicatat sebagai penghapusan wesel lama dan bayar penerbitan wesel baru diukur pada nilai wajar seperti berikut. Present value of restructure cash flow-nya itu ada present value of 9 juta due in 4 years at 15%, interest payable annually-nya 9 juta dikali dengan 0,57175 mendapatkan hasil 5145750. Dan untuk present value of 720.000 interest payable annually-nya for 4 years at 15%, itu 720.000 dikali dengan 2,85498 menghasilkan nilai 2.055.586. Sedangkan untuk fair value of loan-nya itu ditambah dan hasilnya menjadi 7.201.336. Lalu yang selanjutnya ada keuntungan dari modifikasi tersebut adalah 3.298.664, yang mana merupakan selisih antara nilai tercatat sebelumnya senilai 10.500.000 dan nilai wajar dari wesel yang direstrukturasi seperti yang dihitung dalam ilustrasi tersebut. Dalam ilustrasi tadi,
7.201.336. Dengan informasi ini, perusahaan Resort Development membuat jurnal sebagai berikut. Notes payable senilai 10.500.000 dan untuk gain on extinguishment of debt-nya senilai 3.298.664 dan untuk note payable yang barunya senilai 7.201.336.000. Di sini juga ada rangkumannya, di mana untuk tanggal 31/2019-nya itu carry value-nya 7.201.336 dan untuk 2020-2021 dan sampai 2023 cash paid-nya itu masing-masing 720.000 didapat dari 9 juta dikali dengan 8%, lalu untuk interest expense-nya itu 1.080.200 didapat dari 7.201.336 dikali dengan 15%, dan untuk amortization-nya 360.200 didapat dari 1.080.200.000 dikurangi dengan 720.000. Dan untuk carrying value-nya 7.561.536 didapat dari 7.201.336 ditambah dengan 360.200. Untuk interest expense masing-masing tahunnya itu ada 1.134.230, lalu yang selanjutnya ada 1.196.365, dan yang selanjutnya ada 1.267.820, sedangkan untuk amortization-nya itu ada 414.230, lalu yang selanjutnya ada 476.365, dan yang terakhir ada 547.868. Dan untuk carrying value-nya itu ada 7.975.767, dan selanjutnya itu ada 8.452.132, dan yang terakhir ada 9 juta. Perusahaan ini mengakui beban bunga atas wesel dengan menggunakan tingkat efektif senilai 15%. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2020 atau tanggal pembayaran bunga pertama setelah restrukturasi, perusahaan ini mencatat interest expense senilai 1.080.200 dengan notes payable 360.200 dan cash-nya 720.000. Yang selanjutnya itu, dia juga mencatat entry yang serupa kecuali untuk jumlah yang berbeda atas kredit, wesel bayar, dan debit ke beban bunga setiap tahun hingga jatuh tempo. Saat jatuh tempo, perusahaan ini juga membuat jurnal sebagai berikut. Notes payable-nya senilai 9 juta, lalu untuk cash-nya sama, yaitu 9 juta. Presentation and analysis, fair value option, di mana perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan termasuk obligasi dan wesel bayar. IASB percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan termasuk kewajiban keuangan memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya perolehan diamortisasi. Sedangkan untuk kewajiban tidak lancar dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dilaporkan seperti berikut. Di sini ada contoh kasus untuk perusahaan Edmond setelah menerbitkan obligasi senilai 500.000 sebesar 6% pada nilai nominal tanggal 1 Mei 2019. Perusahaan ini memilih opsi nilai wajar untuk obligasinya, di mana pada tanggal 31 Desember 2019, nilai obligasi sekarang 480.000 karena suku bunga di pasar telah meningkat menjadi 8%. Sedangkan untuk pencatatan jurnalnya itu, ada bonds payable terhadap unrealized holding gain on or loss income masing-masing 200.000 yang didapat dari 500.000 dikurangi dengan 480.000. Yang selanjutnya itu ada off balance sheet financing,
di mana pembiayaan off balance sheet adalah upaya untuk meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah adanya pencatatan kewajiban. Bentuk yang berbedanya itu seperti anak perusahaan non-konsolidasi serta entitas tujuan khusus. Alasan untuk menghapus hutang itu meningkatkan kualitas neraca dan memungkinkan adanya kredit yang diperoleh dengan lebih murah dan dengan biaya yang lebih rendah. Perjanjian pinjaman seringkali membatasi jumlah hutang yang mungkin dimiliki perusahaan. Jenis komitmen ini mungkin tidak dipertimbangkan dalam menghitung batasan utang. Namun, ada beberapa pendapat bahwa sisi aset dari neraca sangat dianehkan. Yang selanjutnya itu ada presentation of non-current liabilities, di mana pengungkapan catatan umumnya menunjukkan sifat kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang diberlakukan oleh kreditor, dan aset yang ditunjuk atau dijaminkan sebagai jaminan. Nilai wajar hutang harus diungkapkan dan harus mengungkapkan pembayaran masa depan untuk persyaratan sinking fund dan jumlah jatuh tempo hutang jangka panjang selama masing-masing 5 tahun ke depan. Analysis of non-current liabilities, di mana salah satu rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang adalah rumusnya itu debt to asset sama dengan total liabilities dibagi dengan total aset. Maka ada juga catatan, semakin tinggi persentase total kewajiban terhadap total aset, maka semakin besar resiko perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Lalu yang selanjutnya itu ada rasio kedua yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvabilitas jangka panjang. Rumusnya itu times interest earned, income before income tax, and interest expense dibagi dengan interest expense. Dengan catatan, apabila perusahaan menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo. Lalu yang selanjutnya ada latihan chapter 13 yang akan dijelaskan oleh Fania terlebih dahulu. Contoh soalnya 13.5, di bawah ini disajikan 4 situasi berbeda terkait dengan kewajiban hutang MCQ PLC tanggal pelaporan keuangan MCQ. Berikutnya adalah 31 Desember 2018. Laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan pada 1 Maret 2019. Yang pertama, MCQ memiliki kewajiban hutang yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021. Hutang tersebut dapat ditarik kembali sesuai permintaan oleh pemberi pinjaman kapan saja. Yang kedua, MCQ juga memiliki kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo pada 1 Desember 2020. Pada 10 November 2018, MCQ melanggar perjanjian kewajiban hutangnya dan pinjaman akan jatuh tempo sesuai permintaan. Kesepakatan dicapai untuk memberikan pengabaian pelanggaran pada 8 Desember 2018. Yang ketiga, MCQ memiliki kewajiban jangka panjang 400.000 yang jatuh tempo selama 4 tahun dalam jumlah 100.000 per tahun. Kewajiban tersebut bertanggal 1 November 2018 dan jatuh tempo pertama adalah 1 November 2019. Yang keempat, MCQ memiliki obligasi jangka pendek yang jatuh tempo pada 15 November 2019. Pemberi pinjaman setuju untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo pinjaman ini menjadi 15 Februari 2021. Perjanjian perpanjangan ditandatangani pada 15 Februari 2019. Instruksinya tunjukkan bagaimana setiap kewajiban hutang ini dilaporkan di laporan posisi keuangan MCQ pada 31 Desember 2018. Untuk yang pertama, hutang yang dapat ditarik sesuai permintaan oleh pemberi pinjaman setiap saat harus diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Fitur callable on demand menggantikan jatuh tempo yang dinyatakan pada tanggal 31 Desember 2021. Yang kedua, ketika ada pelanggaran perjanjian hutang-hutang tersebut, biasanya diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Namun, jika perusahaan dapat memperoleh masa tenggang dari pemberi pinjaman sebelum tanggal pelaporan sampai dilakukan MCQ, kesepakatan pada 8 Desember 2018, hutang tersebut harus diklasifikasikan sebagai hutang tidak lancar. Yang ketiga, MCQ harus mengklasifikasikan hal tersebut dari kewajiban sebagai hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini, atau kewajiban saat ini dan saldo 300.000 sebagai kewajiban tidak lancar.
Yang keempat, sementara jatuh tempo obligasi diperpanjang sampai dengan 15 Februari 2019 sampai dengan 15 Februari 2021, perjanjian tidak disiapkan dan memberi pinjaman sampai dengan 15 Januari 2019. Karena perjanjian tersebut belum ada pada tanggal pelaporan, pinjaman tersebut telah dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Yang selanjutnya itu ada soal E1314 di mana the company includes one coupon in each box of soap powder that it packs, and 10 coupons are redeemable for a premium a kitchen utensil. In 2019, the company purchased 8.800 premiums at 80 cents each and sold 110.000 box of soap powder at 3,30 per box. 44.000 coupons were presented for redemption in 2019. It is estimated that 16% of the coupons will eventually be presented for redemption. Maka jawabannya itu inventory of premiums senilai 8.800 dikali dengan 0,90, maka hasilnya 7.920, dan di cash-nya juga sama 7.920. Dan untuk cash 120.000-nya dikali dengan 3,30, hasilnya 396.000, juga sama pada bagian kreditnya yaitu sales senilai 396.000. Dan untuk premium expense-nya itu 44.000 dibagi dengan 10 lalu dikali dengan 0,90, hasilnya 3.960, juga sama untuk bagian kreditnya inventory of premiums-nya senilai 3.960. Dan yang terakhir untuk premium expense-nya itu senilai 2.520, dan untuk bagian kreditnya liability for premiums-nya 2.520. Kenapa bisa 2.520? Itu didapat dari 120.000 dikali dengan 60% dikurangi dengan 44.000 dibagi dengan 10 lalu dikali dengan 0,90, maka hasilnya 2.520. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanita. Terus untuk contoh soal di 13.19 itu tentang premium, di sini kita dikasih situasi-situasi di mana harus mencari. Yang pertama itu additional information. Kita disuruh nyari report liability-nya redemption di Desember 31, terus kalau yang kedua itu unredeemed kuponnya di tanggal 3 Desember 31 2019. Yang ketiga itu report dari liability yang Ronald punya untuk unredeemed kuponnya di tanggal Desember 31, nanti kita bahas satu-satu. Di sini buat yang pertama itu kita disuruh nyari report liability-nya redemption. Jadi di sini liability for stamp redemption Desember 31 di tahun 2019 kita masukin. Kita cari di sini Hearthstone liability for stamp redemption was 13 juta. 13 juta kita masukin di sini, terus cost of redemption in 2018 6 juta dapat dari sini. Kita masukin di sini, habis itu kita kurangi hasil itu sama dengan 7 juta, terus kita masukin di sini cost of redemption to the remit in 2019 itu 5 juta 5.200.000 dikali dengan 80%. 80% didapat dari sini, hasilnya itu 4.160.000. Habis itu kita tambah 7 juta ditambah dengan 4.160.000, hasilnya itu 11.160.000.
Buat permasalahan yang kedua, kita disuruh nyari unredeemed kupon di tanggal 31 Desember 2019. Nah, kita cari total kuponnya itu di sini 800. Redemption rate-nya itu 60%. Ini kita dapat dari sini 60%. Habis itu 800 kita kalikan dengan 60%, hasilnya itu 480.000. Terus kita tambahkan dengan handling charges-nya 480.000 dikali dengan 10%. 10% kita dapat dari sini, hasilnya itu 48.000. Nah, 480.000 ditambah dengan 48.000 itu total cost-nya kita dapat hasilnya itu 528.000. Nah, diambil dengan payment method to retailers, didapat dari sini kita masukin 330.000. Habis itu 528.000 kita ambil dengan 330.000, hasilnya itu 198.000. Nah, hasil ini ialah liability for unredeemed kuponnya. Buat contoh soal yang ketiga itu Ronald, kita disuruh cari unredeemed kuponnya di tanggal 31 Desember 2019. Jadi box sold during the year-nya itu 700. Dapat dari sini kita masukin, terus redemption rate-nya itu 70%. 700 dikali dengan 70%, hasilnya itu 490.000. Nah, kupon already redeem-nya itu 250. Nih, kita dapat dari sini 250. Habis itu kita kurangi, hasilnya itu 240.000. Nah, net cost per kuponnya itu kita dapat dari sini, kita jumlahin 6,0 per pan ditambah 0,5 diambil dengan 4 sini, hasilnya itu 2,5. Nah, nanti 240 dikali dengan 2,5, hasilnya itu 600.000. Itu hasil untuk perhitungan di soal ketiga. Nah, habis itu ada P13.6. Di sini kita disuruh record necessary journal di tahun 2019. Terus disuruh klasifikasi dari statement financial position. Selanjutnya itu disuruh mencatat jurnal lagi di tahun 2020 dan relatif to 2019 television warranties. Terus yang terakhir itu kita disuruh ngeklasifikasiin statement of financial position. Kita lihat di sini yang pertama itu kita disuruh ngejurnal. Jurnalnya itu di sini yang pertama itu cash terhadap sales dan unearned warranty revenue itu. Cash-nya itu senilai 294.300 di sebelah debit. Selanjutnya itu sales di sebelah kredit sebesar 270.000. Nah, unearned-nya itu di sebelah kredit sebesar 24.300. Nah, untuk yang B itu kita disuruh balance sheet-nya. Di current liability-nya itu unearned warranty revenue itu 8.100, terus long term-nya itu 16.200. Selanjutnya itu buat yang C kita disuruh ngejurnalin lagi. Unearned warranty revenue-nya itu 8.100 kita masukin, terus warranty revenue itu di sebelah kredit sebesar 8.100.
Nah, buat jurnal yang kedua itu warranty expense itu sebesar 6.000 di sebelah debit, part inventory-nya sebesar 2.000 di sebelah kredit, accrue payroll-nya itu sebesar 4.000 di sebelah kredit. Nah, buat yang terakhir itu balance sheet-nya itu unearned warranty revenue itu 8.100, long term liability unearned warranty revenue itu 8.100, sama kayak yang tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.